Mengapa biaya logistik di Indonesia sangat tinggi? Ini permasalahan besar yang dihadapi pelaku industri. Apa masalah yang sebenarnya? Pertama, frontage. Kedua, industri yang menyebar di sisi kiri kanan jalan raya. Sayangnya, masalah ini dijawab oleh pemerintah dengan solusi biaya tinggi, yaitu jalan tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Omnibus Law ala Irwan Margono. Di channel ini, saya akan bahas mengenai strategi pembangunan yang seharusnya dijalankan pemerintah agar Indonesia dapat menjadi negara industri maju. Saya melihat Indonesia akan menghadapi masalah besar bila mana program pemerintah yang dilandasi Undang-Undang Cipta Kerja dijalankan. Pastikan Anda mendukung channel saya demi kemajuan bangsa. Silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi bila ada video baru yang saya upload. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana membangun kawasan industri skala sangat luas dan jalan raya antar kota bebas hambatan agar biaya logistik di Indonesia menjadi sangat rendah. Lebih dari 75% industri di Pulau Jawa berada di luar kawasan industri. Sebagian besar berada di sisi kiri kanan jalan raya antar kota, menjadikan mobilitas jalan raya sangat rendah. Kecepatan rata-rata di bawah 20 km per jam. Inilah faktor terbesar mengapa biaya logistik di Indonesia sangat tinggi. Contoh kota Tegal, industri berada di tengah kota, di sisi kiri kanan jalan raya Pantura. Kemudian kita lihat jalan raya Pantura antara Tegal Pekalongan. Banyak industri menyebar di sisi kiri kanan jalan raya. Frontage. Inilah penyebab utama terganggunya arus lalu lintas di jalan raya. Frontage adalah sepetak lahan yang masih menjadi bagian dari jalan raya yang diperlukan untuk akses kendaraan keluar masuk ke jalan raya. Dengan adanya frontage, jalur khusus kendaraan bermotor roda 2 menjadi tidak dimungkinkan dibangun di sisi kiri kanan jalan raya antar kota. Jalur khusus sepeda motor sangat penting untuk kelancaran lalu lintas kendaraan roda 4 atau lebih. Solusi masalah kawasan industri dan jalan raya antar kota. Pertama, bangun kawasan industri skala sangat luas. Kedua, pindahkan industri yang berada di sisi kiri kanan jalan raya ke kawasan industri. Ketiga, pindahkan semua penduduk yang tinggal di sisi kiri kanan jalan raya antar kota ke kawasan industri. Salah satu yang dapat dipertimbangkan adalah membangun kota industri raksasa di pantai utara Jawa Barat dari Cikampek sampai Cirebon. Kawasan industri dengan fasilitas akses langsung ke pelabuhan laut dan udara melalui jalur kereta api dan jalan raya bebas hambatan non-tol. Biaya logistik menjadi sangat rendah. Kedua, terintegrasi dengan kompleks perumahan untuk staf dan karyawan. Ketiga, sarana angkutan umum yang nyaman. Dengan demikian, industri di luar kawasan industri akan sulit bersaing akibat biaya tinggi. Kita dapat mencontoh kota Milton Keynes untuk membangun kawasan industri. Kota Milton Keynes adalah contoh tata kota yang hampir ideal. Luasnya sekitar 9.000 hektar. Tata kota menggunakan sistem grid ukuran 1 kali 1 km. Di kota Milton Keynes, kompleks perumahan dan industri terpisah. Jalan raya utama bebas dari frontage, jadi bebas hambatan. Buku pedoman perencanaan kota Milton Keynes sudah tersedia. Dapat kita pakai sebagai pedoman untuk perencanaan kawasan industri. Dengan membangun kawasan industri raksasa, jalan raya antar kota menjadi bebas hambatan. Tidak perlu jalan tol. Kota industri juga akan mendukung formalisasi sektor informal dan urbanisasi. Perumahan rakyat juga dapat dibangun di kota industri. Dengan urbanisasi, lahan sangat luas akan tersedia untuk pertanian. Jadi, sekali mengayuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Untuk membangun kota industri raksasa, perlu optimalisasi anggaran. Rencana pembangunan yang dapat ditangguhkan diantaranya: pertama, pemindahan ibu kota.
Kedua, pembangunan jalan tol atau infrastruktur lain yang masih dapat ditangguhkan. Anggaran lain yang masih dapat dialihkan diantaranya: pertama, dana desa. Kedua, perhutanan, perkebunan, dan tambang rakyat. Ketiga, subsidi pertanian. Ketiga anggaran tersebut dialihkan untuk program urbanisasi dan formalisasi sektor informal. Pembangunan kawasan industri lebih tinggi prioritasnya dibandingkan dengan pemindahan ibu kota, dan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan pembangunan jalan tol. Untuk mendukung pembangunan kawasan industri raksasa dengan program-program pendukungnya seperti urbanisasi dan formalisasi sektor informal, perlu landasan hukum. Landasan hukum yang diperlukan pasti akan berbeda dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Sekian dan terima kasih.